instead of Union Soviet that no trade or terrorists. Satu bumi, Earth, ya. Oke. No Ukraine. Oke. No Ukraine without Russian. Oke, thank you very much. Sepak yang penting adalah stop war. Oke? I fight to Ukraine, Russia. No. Ingat bisa bahasa Indonesia kan dulu. Oke. Lord, terima kasih banyak sudah mampir. Oke. Lord Rangga. Luar biasa. Ternyata Mas Onat ini memang orangnya bukan cerita orangnya saja. Orang-orang pada cerita ada orang yang terganteng di Indonesia. Aduh, saya dibilang ganteng saya jadi malu ini. Ternyata it's okay dan memang patut dijadikan contoh milenial ya di Indonesia. Milenial, oke. Lord, tapi terima kasih banyak loh Lord. Oke. Lord ini sudah dijuluki Bapak Perdamaian Dunia. Iya, oleh negara-negara. Oleh berapa negara Lord? Pada tanggal 7 bulan yang lalu itu 28 negara. 28 negara mengakui bahwa Lord Bapak Perdamaian. Dan termasuk Rusia dan Ukraina itu sendiri. Oh, mereka Jadi, mengakui. Pada saat kondisi itu adalah ada wakil-wakil mereka yang telah mengucapkan atas selamat. Ya. Selamat. Oke. Berarti Presiden Putin dan Presidennya Ukraina juga mengakui itu. Sebagai sahabat, kalau Putin sahabat saya lama kok, dari tahun 2013. Oke. Lord menjalin hubungan dengan Presiden diplomati Putin dan hubungan bisnis dengan Presiden Putin. Rencananya waktu itu mau impor minyak mentah dari Rusia dan mengalihkan teknologi Rusia untuk pengganti refinery, dalam hal ini mini refinery. Waktu itu Lord bersama dengan Profesor Sutaji Pujo-Utomo di Vice Presiden di Pertamina dan kemudian juga Pak mantan Menteri Tenaga Kerja zaman Pak Gus Dur ya. Oke. Ya, kami menyiapkan kasus ini. Waktu itu Pak Jokowi masih tahun 2012 saya mulai menjalin dan 2013 kita berurusan dengan kondisi MOU-nya dan lain-lain. Untuk mengingat di tahun 2002 ini sekarang 20-an ke atas ya 21, 22 itu diperkirakan kita perhitungkan sebagai krisis energi. Menjawab itulah kemudian kami menjalin hubungan antara perusahaan kami dengan Rusia. Jadi bukan sesuatu yang baru. Jadi kalau kemarin ramenya DM dan sebagainya sesuatu yang biasa. Ya, dan itu kalau seperti itu tapi menjadi viral dan tapi sebagainya. Pertanyaannya bagaimana Lord bisa kenal sama Mr. Putin? Itu yang mengenalkan adalah Profesor Sutadi Pujo-Utomo. Almarhum sebagai profesor ahli minyak ya dunia. Minyak di dunia itu dalam artian yang terakhir menjabat Vice President di Pertamina. 2012 saya bersama beliau lalu kemudian baru mencapai pada tingkat MOU dan lain-lainnya tahun 2013. Waktu Mr. Presiden Putin ketemu Lord Rangga, apa yang diomongin? Yang diomongin ya waktu itu sekitar bagaimana mengatasi krisis di tahun 2002. 2022 ini ya. 2022. Mulai di akhir 21, 22 itu udah mulai disebut krisis energi. Ternyata bukan hanya krisis energi, di balik itu kan ada konspirasi lain. Krisis kepercayaan atas pergantian dengan sosial dunia, soal politik, krisis kepemimpinan, krisis yang lainnya. Akhirnya cuan menjadi masalah juga. Itu Mr. Putin itu saat berbicara dengan Lord Rangga, dia pakai bahasa apa? Ya pakai bahasa Rusia kan, Lord kan ada pendampingnya. Ada pendamping, berarti ada translator. Iya lah, ada translator kan. Dan kebetulan Pak Profesor Sudi Puji-Utomo juga pintar dengan kondisi bahasa itu. Karena memang beliau lama juga di sana. Berarti Lord ini sudah meramalkan kalau Rusia akan perang dengan Ukraina. Itu malah tahun 2019. 2019 dari 2013 2019 saya sudah umumkan bahwa proses memasuki pada dunia 3 bahwa kita ada dunia 3. Udah diumumkan. Artinya dari dunia 2 menjadi dunia 3. Maksudnya perang dunia ketiga? Bukan hanya perangnya, tetapi dunianya dalam artian skup kepemerintahan dalam sebuah sistem disebut adalah dunia 3. Setelah diawali perang dunia kedua yaitu terhitung 24 Oktober 1945 ke sini memasuki pada proses dunia 3. Ada kok jadwalnya, ada MOU-nya, ada perjanjiannya. Semuanya lah menjadi satu kesepakatan dari berbagai negara-negara karena itu sistem tatanan dunia ini harus ada. Makanya kalau misalkan persoalan sekarang berkaitan dengan membiarkan perang terjadi, apalagi berlomba-lomba
melakukan satu ledakan nuklir yang mau dilakukan. Ya kita nggak ada, apalagi ada hidung yang bagus begini. Kalau menghisap itunya saja nuklir saat sekarang, itu adalah bentuknya adalah sudah menjadi nggak ada tulang-tulang lagi, terus gitu. Tapi mungkin kalau kehidupan itu antar nuklir terjadi, maka dunia bumi ini kiamat semua. Dan kalaupun terjadi masih buminya itu terjadi, manusianya mungkin bukan lagi manusia hulek yang digambarkan di sebuah film, bukan. Mungkin manusia bisa tingginya segini, makin kecil, ya mungkin dalam posisi itu. Setelah semuanya kejadian alam, akhirnya alam akan berubah. Berapa tahun lagi ada satu kehidupan, bisa saja bukan yang hidup yang manusianya lagi, karena makhluk lainnya juga mati kok, nggak ada, punah. Makanya Lot marah kepada 10 negara penghasil nuklir, mengancam berperang nuklir. Untuk apa? Untuk apa? Untuk merusak dirinya juga. Mereka juga membunuh dirinya, membunuh atas semua keluarganya dia sendiri. Nah, pertanyaan saya gini, kenapa Rusia masih menyerang Ukraina? Kan Lord harusnya berperan besar dong. Dan pasti Putin. Itu Lord sudah untuk kedua kalinya memberikan peringatan kepada mereka. Artinya Lord melakukan satu bentuk perjuangan melalui diplomasi, ya, dan dengan cara-cara Lord. Sekarang kan teknologi udah tinggi sebenarnya. Kalau kemarin ramenya di DM lalu merupakan betul viral di sebuah media di sini maupun dunia, ya Putin tidak membalas dengan cara DM lagi karena itu ada rahasia di balik rahasia. Ada rahasia di balik rahasia. Itu berkaitan soal urusan intelijen, ya, dan sebagainya. Makanya dalam proses seperti itu, Lord jauh sebelum itu sudah mengingatkan kepada Mr. Putin, bukan hanya Putin, kepada seluruh pemimpin negara dan pemerintahan seluruh dunia, bahwa memasuki dunia 3 kita tidak boleh berperang dengan senjata, tidak boleh berperang, iya, apalagi menggunakan senjata dari senjata jenis yang kecil, ya, pistol, bukan pistol mainan, ya, iya. Ada senjata menengah dan senjata berat, sampai senjata nuklir, tidak sama sekali untuk digunakan perang, apalagi menyatakan maklumat perang. Itu yang membuat marah saya. Kenapa dengan kondisi sekarang mereka membuat maklumat perang? Kalau selagi negara-negara kemarin ada konflik itu suatu hal yang memang lazim umumnya terjadi. Ya, makanya kita juga tidak melakukan satu konflik di rumah tangga, konflik di lingkungan, konflik di satu daerah. Itu menyebabkan pada proses itu menuju ke perang. Lah, kalau kemarin terjadinya sekarang disebut perang dunia, itu telah sekarang sadar bahwa kita semuanya sudah memasuki waktu kepada dunia 3. Ya, dan saat ini bukan lagi pemicu perang dunia 3 lagi, sudah dimulai perang. Sudah dimulai. Karena apa? Keterlibatan dari Ukraina, Rusia adalah menyebabkan akhirnya masuknya banyak negara-negara yang bergabung pada proses perlawanan dengan konsep sekarang yang terjadi. Pada saat Mr. Putin menyerang Ukraina, apakah Lord menelpon Mr. Putin? Dan itu tidak hanya menelpon, dalam artian proses keberadaannya adalah yang jelas bahwa sampai dengan usaha-usaha untuk mencegah, mencegah untuk bagaimana tidak perang terjadi. Bukan hanya Putin saja, Lord koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait pun. Seperti kita kerjasama juga, artinya menyampaikan pesan-pesan juga pimpinan yang lain kepada Amerika, kepada, karena di sana ada keterlibatan NATO dan sebagainya. Tapi NATO ini perlu kita pahami bahwa NATO, Pentagon, kemudian ada US, itu bukan tentaranya Amerika. Itu adalah tentara dunia dalam rangka mengandalkan polisi dunia. Polisi dunia. Ya, sebagai polisi dunia. Kalau negara ada pertikaian, pasti itu yang turun. Ini jangan salah pahaman oleh seperti itu. Yang kedua berkaitan dengan, makanya dunia negara tidak terlepas. Dunia ini ada tugas sebagai Defense Council, ada Security Council. Ada Defense Council dan Security Council. Dan sekarang yang terjadi bahwa British pun turun tangan. Iya, ikut turun tangan. Padahal Inggrisnya sendiri di dalam British tadi adalah merupakan defense atas tugas di dalam dunia 2 kemarin ini, sampai sekarang ini masih belum dialihkan. Itu adalah membawa, dan sebagai pribadinya Inggris membawai koloni dalam artian Rusia, China, Korea Utara, itu adalah di bawah Inggris semuanya. Semua di bawah Inggris. Tapi sekarang adalah terjadi misalkan pemantauan usaha bentuk perdamaian ataupun tidak invasi perang maupun perang. Inggris pun juga mengingatkan
Sudah. Apalagi Lord gitu loh ya. Iya. Ya. Betul. Kalau Amerika di sana pasti di atasnya ada Belanda. Ada Belanda. Iya. Makanya ingat Korea Utara dan Korea Selatan. Pasti Korea Utara masuk ke Inggris. Oke. Betul. China juga. Kalau Korea Selatan ikut ke Amerika. Dan Belanda. Itu adalah sejarah sisa perjuangan dalam konteks keberadaan dari dunia dua. Oke. Ya. Tapi Lord ini hebat banget ya. Lord katanya kan ada PBB. Yes. Itu di bawah naungan Sunda. Ya gini, kalau proses PBB itu kan tidak juga serta-merta, bukan hanya kumpul-kumpul begitu aja terus kemudian bangun PBB. Iya. PBB dibangun atas setingkat kingdom. Ya, untuk syarat negara dalam bentuk kayak negara itu sebenarnya sistem negara. Itu pasti ada yang disebut ada de jure-nya, ada de facto-nya. Lah de jure-nya itu UN itu tadi pada tanggal 24 Oktober 1945. Iya. Itu de jure-nya dengan menggunakan atas tanah Bandung. Atas tanah. Iya, tanah Bandung itu menggunakan de jure sana. Berarti PBB di sana. Terbentuk di Bandung. De jure. De facto-nya ada di sana. Oh, berarti semuanya dilakukan kemerdekaan itu juga begitu sama. Negara-negara dunia ini, kenapa Indonesia punya kesempatan peran untuk melakukan sisi kedamaian? Iya. Karena tanah Nusantara yang dimaksud sekarang Indonesia. Iya. Kalau Nusantara kan sebenarnya tanahnya dari Australia, Papua Nugini sampai ke Myanmar pun itu masih Nusantara sebenarnya. Myanmar masih Nusantara? Iya, masih. Yang disebut sekarang ASEAN ya. ASEAN. Makanya bendera Nusantara yang dulu dipakai oleh Majapahit dipakai oleh Amerika, merah putihnya tuh. Loh. Berarti bendera Amerika itu bekas Indonesia? Iya, bukan merah putihnya itu bendera Majapahit saat itu. Itu Majapahit. Dikasih pojok itu ada 52 negara-negara bagian. Itu diambil pengesahannya pun dari sini, dari Indonesia, semua. De jurenya. Iya dong. Dan itu Lord yang memimpin. Ya, saat ini Lord adalah bagian sebagai kewajiban ya warga negara Indonesia yang kita cintai, NKRI tetap harus menjaga pada proses juga dalam hal ini punya peran kan, kewajiban ikut andil bagaimana menciptakan perdamaian dunia. Ya Lord. Saya kira bukan Lord aja, kewajiban juga kita semua. Mas Onat juga harus. Jangan nunggu tua. Dari sekarang. Tapi kan Lord kan menjabat sebagai Bapak Perdamaian Dunia. Ya, itu adalah penghargaan. Ya, berarti Lord merasa gagal dong. Begitu Rusia nyerang Ukraine, Lord bete dong. Ya, tidak gagal, tapi pada prinsip kejadian ini kan lagi diupayakan untuk sisi damai. Ya. Dan itu adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Dan makanya kita wajib ada posisi bagaimanapun semua manusia yang hidup. Saat ini Lord menyerukan bagaimana kita bersama dalam hal ini harus bela bangsa, bela negara, dan bela bumi bersama. Betul. Sebab kalau orang berbicara hanya bela bangsa, bela negara, akhirnya gini masih ada antar negara lain masih ada begini. Tapi kalau bela bumi bersama dan sesungguhnya kita adalah bersaudara semuanya. Betul. Di semua lapisan negara pemerintahan manapun, mau yang mancung, mau yang hitam, mau yang putih, mau sipit, mau belalak itu ya. Iya. Mata belo-belo itu kan. Iya. Dan semua itu adalah satu dalam satu kandungan bumi. Makanya bumi disebut bumi. Kalau bahasa Indonesianya apa? Singkatannya apa? Ibu Pertiwi, disingkatnya bumi. Oh, Ibu Pertiwi disingkatnya bumi. Makanya dalam satu perut bumi tadi yang dimaksud melahirkan semua dalam proses kita semuanya ya. Artinya kita mewarisi atas tanah bumi atau planet bumi. Itulah yang menjadi satu hal, mengingat bahwa dengan bela bangsa, bela negara dan bela bumi bersama, kita mengingatkan bahwa mereka ini bukan orang lain. Mereka adalah saudara-saudara kita. Maka kita tidak boleh cuek bebek. Kalau cuek bebek ntar weko gitu dong takutnya. Ya, artinya mereka tidak saling bantu tapi adalah cuma cocok. Nah, kenapa Presiden Putin tidak mendengarkan Lord? Kan Lord tuh kontek. Bukan mendengarkan, ini adalah belum berakhir ya. Ya, usaha-usaha kita dan juga usaha-usaha pemerintah manapun juga belum akhir. Tapi Lord pernah nelpon. Itu sesuatu yang biasa kan, teknologi kan, mau nelpon, mau dengan cara ketemu, mau cara apa. Toh buktinya juga dengan kondisi itu kita sudah menjalin hubungan sebelumnya. Tadi udah saya ceritakan kan. Waktu Lord menelpon Mr. Putin atau mendm,
Kalau DM udah tahu bahwa mereka tidak akan dijawab DM lagi, tidak dijawab. Mereka menjawab dengan cara lain. Bigo? Artinya cara lain bukan kalau Bigo. Oh, Bigo tidak. Ya ada. Ya itu adalah proses teknis saja lah. Ya. Jadi yang penting adalah hasil pada proses ini lagi mengadakan proses diplomasi. Ya langkah-langkah diplomat. Diplomat. Karena Lord mewakili atas sisi kop diplomatik tadi yang dimaksud. Ya. Tentu Lord melakukan kondisi seperti itu tadi, kop diplomatik itu dalam artian perundingan. Tatanan negara tadi prosesnya adalah tidak hanya cukup dengan Rusia saja, tetapi atau Ukraina saja, tapi juga kepada pihak-pihak lain. Karena persoalan itu tadi perundingan juga penting. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kok Lord gak ikut perang di dalam proses ke tank dan misalkan itu urusan sersan lah. Ya, urusan bagian-bagian itu akan ada sendiri. Lord ada pada sisi strategis, ngambil langkah kepada diplomasi dengan musyawarah. Ya itu tadi. Jadi tidak mesti lagi Lord misalkan bawa naik tank lagi dong. Atau semarame-rame itu kan sudah dipercayakan kepada para tentara. Tapi apa yang menyebabkan Mr. Putin akhirnya tidak peduli dengan Lord, dengan negara lain, serang Ukraina? Saya kira bukan peduli. Hanya kesalahpahaman yang belum selesai bahwa persoalan ini pasti salah paham. Pasti selesai. Tapi salah siapa Lord? Sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya. Kalau lihat sejarahnya bahwa perkara-kehadiran soal perang, maka saya bilang siapapun yang membangun kekuatan maklumat perang itu yang salah. Kalau contoh adalah kita berantem nih, iya kan? Memberantem dengan si Pulan si cantik ya. Pertanyaannya adalah yang salah siapa? Siapa Lord? Ya keduanya dong. Kita memperebutkan. Sementara yang direbutkan itu ada pemiliknya. Nenggelis, misalnya Nenggelis. Iya kan? Pertanyaannya Nenggelis punya siapa? Punya siapa Lord? Orang tuanya lah. Kalau kita punya ini, berlian segede ini, dari Mas Onat juga berlian segede ini, oke taruh sini, ayo gelut. Yang kalah harus membayar. Sama perang itu juga setiap maklumat perang, kalau di mana dia kalah nanti, adalah negaranya harus diserahkan. Makanya ada istilah dalam sebuah perang, maklumat perang, ada syarat-syarat. Apa? Harus ada tanahnya satu negara itu. Iya kan? Nah, Rusia kan tidak punya tanah. Rusia punya apa? Tidak punya tanah. Untuk de facto-nya tidak punya tanah. De facto nggak punya tanah? Iya. Tanah itu ada pun dulu USSR adalah dimaksud dalam satu kesatuan Ukraina dan sebagainya. Itu juga ada mandat karena ada Asia Afrika kok. Loh, kok jadi ke Asia Afrika? Iya, mandat bahwa ya di United tadi ya. United Sosial Rusia ya. Sosial Republik ya. Itu kan Soviet pada saat itu dengan anggota 15 itu termasuk di dalamnya adalah Rusia dan Ukraina, ada Belarusia dan sebagainya. Itu kan mandatnya dari hasil Asia Afrika lah. Asia Afrika Bandung? Iya. Loh, waktu itu Bung Karno memberikan mandat bahwa itu bisa dijadikan. Berarti antara perang si Rusia dan Ukraina masih ada hubungannya sama Asia Afrika? Iya dong, kan lepas dari perjanjian makanya pecah. Oh, berarti alasan satu kesatuan. Harusnya satu kesatuan, tapi Asia Afrika karena induknya ini nggak ada. Ya, selesai perjanjian maka masing-masing berdiri sebagai negara republik masing-masing. Nah, peran Lord gimana? Ya, untuk mengingatkan semuanya mereka bahwa peperangan dimasuki dunia 3 ini tidak boleh. Lord katakan, bahkan Lord juga sudah sampaikan maklumat buat para seluruh pemimpin negara dan pemerintahan, tidak boleh perang. Tidak boleh perang? Iya. Kenapa? Ya dunia ini saatnya lah rakyat atau semua masyarakat mencapai pada dunia adil makmurnya dirasakan. Maka mau perang-perangan terus. Capek dong. Capek. Tapi kenapa Mr. Putin tidak mendengarkan itu? Maka itulah kemudian Lord sampaikan bahwa kemarin sudah berikan peringatan yang kedua. Kalau itu masih ditangkap, ingat di IG-nya Lord ya, Lord Rangga Official. Iya. Lord mengeluarkan maklumat tersebut. Apabila mereka terus melakukan satu serangan, apalagi dengan nuklirnya dan sebagainya, maka Lord memburu. Lord sekarang lagi memburu kejahatan perang mereka ini. Memburu siapa pelaku penjahat perangnya. Siapa penjahat perang? Ya itu lagi dari buru sekarang. Oh, Lord ini pemburu. Sudah saya umumkan bahwa Lord lagi memburu. Lord memburu siapa ini? Siapa penjahat perangnya, siapa pelaku kejahatan perangnya. Dan mereka pasti harus bertanggung jawab. Lord itu sampai dimanapun
akan kejar itu semua. Selama ada perang, Lord ikut terus memburu. Lord tidak akan diam. Oke. Lord tidak akan diam dan Lord tidak akan main-main dalam persoalan bagaimana ikut mendamaikan serta dalam artian perdamaian dunia di sini. Oke. Tadi tuh tim kita itu sudah mencari ke diplomat dari Rusia langsung. Nah, apa itu? Mr. Putin katanya ingin berbicara dengan Lord. Oke. Nah, ini mic-nya saya taruh mana? Ini aja ya, nih. Ini Lord ya. Halo, is this Mr. Putin? Yes, ura. Ura. Iya, untuk Rangga. Mr. Putin. Yes. Di sini I mean. you know? Yes, I know. Yeah. Your question to me? Yeah, I got a question for you, Mr. Putin. I got Mr. Lord Rangga. Stop for. Rangga is Indonesian people and smart brain. Oh, do you think Lord Rangga is a smart brain? Stop for. Yes, I pernah direct message to your account Instagram Lord Rangga. Oh, okay. And then what happened? What happened? In 11. In 11 itu winning 11, Mr. Putin. No, it's PlayStation 1. Oh, PlayStation 1. Okay, wait a minute. Lord Rangga wanna talk to you. Why you always war? Perang? No perang. Yes. Lord Rangga. Hello, Mr. Seven, my friends. Yeah. Hello. I love you. I love you. Lord Rangga. Yes. Love you too. Yeah. Stop war, stop perang, okay? No. No direction. No, I fight to Ukraine, Rusia. No. Ingat bisa bahasa Indonesia kan dulu. Ukraina dan Rusia itu adalah dalam satu bentuk USSR, ya. Kalau itu memerangi saudaranya sendiri, oke? No, USSR. Dan ingat, you tidak punya tanah, tidak punya aset, sama dengan Ukraina. Lord melarang untuk melakukan perang, oke? Stop war, stop perang. Mr. Putin. This is to fight. Oh. By one. They wanna fight. They still wanna war. And Mr. Lord Rangga said, ura artinya, you know meaning? Yes. Untuk Rangga yang agung. Untuk Rangga yang agung. Is that true? Ura. Oh, this your ghost. This your ghost. Yes. Ghost what? Setan. Itu makhluk. Oke. Oke. Stop makhluk halus. Jadi you don't wanna stop the fight. You still wanna war. Yes, one by one to Lord Rangga in ring UFC or Royal Rumble. Oh, you wanna fight with Lord Rangga in UFC? Yes, UFC in Holy Wings. In Holy Wings. Lord Rangga. Oke. Berarti you still wanna war and Lord Rangga don't wanna war. Yes. Okay. I fight to Lord Rangga and me in ring fight to Holy Wings Gatsu. Holy Wings Gatsu. Oke. So, siap. Ura. Siap. Iya, Ura. The Great. Thank you, Mr. Putin. Thank you. Oke. Thank you, Mr. Putin. Thank you. Arwel. Is Indonesia to country good. Okay, Country thank you good. very much. Thank you very much. Thank you very much. Ura. Oke. Thank you, Mr. Putin. Oke. Bagaimana? Ternyata Mr. Putin tetap tidak, dia ingin fight terus. Oh, pasti kena hukumannya. Akan kena hukumannya. Dan Lord sudah memberikan peringatan kedua. Pasti tidak akan lama lagi kalau dia terus-menerus perang ini diteruskan. Ya. Pasti Lord memberikan satu peringatan yang ketiga. Peringatan apa itu? Ya, peringatan kepada pelaku perang. Oke. Iya. Oke. Tentu berikan kondisi ini memberikan ada sanksi ya. Hukum dalam artian sebagai hukum penjahat perang. Oke. Sekarang saya sudah terhubung dengan salah satu ajudannya Mr. Putin. Dia bernama Dikai Dukriev. Oh, Dikai Dukriev, is that you? Of course. Takur.
Yeah, Oh, yeah. yes. My friend. I want to tell you, I'm with Lord Rangga. Yeah. With who? Lord Rangga. Yeah. Juru damai. Who is he? Yesus peace. Who is he? Lord Rangga is the Bapak Perdamaian Indonesia. Tapi Yeah, Father. why Mr. Putin wanna fight and war? Why? Yeah, stop war. Mr. Ronald, my friend. Mr. Ronald, my friend. Yeah. Rangga in Russia is mean cactus. Why cactus? Why? Some tree that's little. Some Ukrainians man. That tree naman. Oi. Okay. Wait a minute. Lord Rangga wanna tell you something. Wait a minute. Please listen. Lord Rangga. Okay, halo, Mister. Halo. Hello. Yes. Patrick. Stop war, ya. Kita bangun speech, ya, peace, ya, dan sebagai wujudan kita. Russia not mean not war, but Ukraine is not stability military. Yeah. So Russia will take advantage. You Rusia, you Ukraina, you Palestine, you manapun Israel, itu adalah satu keluarga dalam kehidupan di planet bumi, Earth. Oke? This pattern of Union Soviet that no trade or terrorist. Satu bumi, Earth, ya. Oke? No Ukraine. Oke. No Ukraine without Russian. Oke, thank you very much. Sepak yang penting adalah stop war. Oke? Stop war. I'm so sorry, Mr. Dixie. You wanna stop the war? No. My country is not producing the war. What? Stop war. To wake up. Ura. Ura. You tahu Yura itu apa? Yura. Do you know Yura? Yura. Ura itu untuk Rangga yang Agung. Oh, untuk Rangga yang Agung. What Ura. do you mean by that? Rangga yang Agung. Lord the Great. Russia is Rangga. Yes. Oh, Rangga is a cactus in Russia. Which? In Russia, people Russia call Rangga is cactus. Oke. Kalau Rangga kaktus, you nyamuk. Oke. No, you don't play with Russia, man. You don't play with Russia. Okay. Mr. thank you. Dixie, thank you very much. Very much. Yes, stop war. Stop war. Oke. No, Russia not winning the war, but Ukraine must have the war. Yeah. Thank you very much. You are from Indonesia. Kalau Thank you very much. Very much, Dixie very Devi. much, very much. Ura. Aduh. Terima kasih banyak Lord Rangga. Thank you very much. Sayang Oke, sekali selamat. dari pemerintahan Rusia tetap ingin perang. Ya, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Lord juga lakukan kepada rakyat yang lain kok. Ya. Mereka ternyata juga tidak menghendaki perang. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Adalah 1000 orang, satu orang yang seperti dia ini. Terima kasih banyak. Thank you very much. Lord Rangga everybody. Thank you.